Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas, bab 6 ayat 39 sampai ayat 45. Dimuliakan Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lorong? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat dari pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari Minggu biasa ke-8 menurut Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai ayat 45. Tema renungan kita adalah hati yang baik menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan tentang pentingnya memiliki hati yang baik agar dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Sekurang-kurangnya ada 3 poin utama yang bisa menjadi bahan permenungan kita berdasarkan Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai ayat 45. Pertama, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yesus berkata, "Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Lukas bab 6 ayat 39. Ini adalah pengingat bagi kita semua, terutama bagi mereka yang menjadi pemimpin, entah dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat. Kita tidak bisa membimbing orang lain jika kita sendiri tidak memiliki arah yang jelas dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu untuk bertumbuh dalam iman dan kebijaksanaan agar dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Yang kedua, mengoreksi diri kita sendiri sebelum menghakimi orang lain. Yesus juga mengingatkan agar kita tidak cepat menghakimi orang lain sebelum memperbaiki diri kita sendiri. Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Lukas 6 ayat 41. Banyak kali kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada mengakui kelemahan diri kita sendiri. Yesus mengajak kita untuk introspeksi, memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum menasihati orang lain. Yang ketiga, hati yang baik menghasilkan buah yang baik. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon dan buah untuk menggambarkan apa yang keluar dari mulut dan tindakan kita mencerminkan isi hati kita. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Lukas 6 ayat 45. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk terus menjaga hati kita agar tetap bersih, penuh kasih, dan dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar dari ajaran Yesus hari ini. Mari kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, tidak mudah menghakimi orang lain, dan selalu menjaga hati kita agar tetap baik. Dengan begitu, kita hidup akan menjadi berkat bagi orang lain dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.